tukar ini nih, kerajinan ini dengan ini gitu, sudah mulai ada keahlian bikin ini gitu ya. Jadi, sudah mulai adanya, peningkatan di kebutuhan, manusia gitu ya, tidak tertutup lagi. Kemudian yang kapitalis, nah ini juga, pada zaman ini memang banyak, keahlian yang sudah lebih meningkat gitu ya, kemudian hubungan individunya sudah tidak seperti, kekeluargaan lagi, tapi sudah mungkin, antara pemilik modal. Nah, sudah bicara bukan hubungan kekeluargaan lagi, tapi sudah yang punya modal kuat. Nah, dia yang mungkin bisa, mempekerjakan gitu ya. Jadi sudah ada istilah bos gitu di situ ya, beda sama yang sebelumnya. Nah, memang inilah cikal bakalnya, kapitalisme itu di zaman yang, disebutkan oleh Werner Sombat ini, di zaman seperti ini, yang sudah masuk di kapitalis ini, sudah punya, nilai jual, sudah punya kekuatan gitu, sehingga ada yang namanya buruh gitu ya, sehingga, yang punya modal yang besar lah yang bisa menentukan, pertumbuhan ekonomi tersebut gitu ya. Kemudian yang berikutnya, pertumbuhan ekonomi menurut Walt Whitman Rostow. Ya, Rostow ini dia ini kalau tidak salah masuk staf ahli ekonominya di zaman Presiden John F. Kennedy ya, presiden yang meninggal karena ditembak gitu ya, John F. Kennedy. Jadi ini salah satu orang kepercayaannya pada saat itu. Apa saja yang dia sampaikan untuk masukan atau bisikan-bisikan dari Rostow ini ternyata memang bisa diterima oleh Presiden John F. Kennedy pada saat itu ya. Nah, ini adalah satu orang tokoh yang memang punya pengaruh kuat gitu ya. Nah, apa saja yang dia sampaikan di sini, dia dikenal dengan ada 5 tahapan, 5 karakteristik mungkin tahap-tahap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Yang pertama itu tahap masyarakat tradisional, yang kedua tahap prasyarat lepas landas, yang ketiga tahap lepas landas, yang keempat tahap menuju kedewasaan, yang lima tahap konsumsi tinggi. Jadi kalau lepas landas itu kan kayak pesawat ya, terbang gitu ya. Nah, sebelum terbang itu ada prasyaratnya apa saja, dicek dulu mungkin kondisi bannya, sayapnya, ya mungkin atau mungkin bahan bakarnya bagaimana gitu kan. Nah, itu jadi kalau sudah lepas landas, sudah terbang gitu ya, kemudian menuju ke dewasaan atau maturity. Kemudian ada sudah ada di atas, sudah sampai di ini sudah tertinggi gitu ya. Nah, itu sudah termasuk yang pertumbuhan yang paling tinggi gitu ya. Nah, bagaimana menurut Rostow ini kita coba bedah dulu sedikit ya. Nah, ini saya nggak tahu kelihatan apa enggak ya karakteristik pertumbuhan menurut Rostow. Jadi di sini seperti yang tadi saya sampaikan, ada lepas landas, ya, ada prasyaratnya. Contohnya kalau yang karakteristiknya sosial, ini tahap pertamanya struktur sosial hierarkis, ya. Tahap keduanya prasyarat lepas landas. Terjadinya mungkin urbanisasi dari desa ke kota. Itu masih tahapannya masih dasar sekali, masih tergantung dengan kota, gitu ya. Kemudian ketika lepas landas sudah mulai didominasi oleh kelas wirausaha. Yang tahap keempatnya menuju kematangan ekonomi, yaitu terjadi terus-menerus peningkatan urbanisasi tadi, ya, dan juga ada peningkatan kelas profesional dan ahli. Kemudian tahap yang paling akhir, tahap kelima, kelas menengahnya sudah mulai bermunculan. Kemudian ada perubahan kawasan di pinggiran kota. Misalnya kalau di kota-kota besar gitu ya, sekitarnya itu sudah mulai meningkat. Contohnya misalnya apa? Surabaya, sekitarnya ada Sidoarjo. Sidoarjo sudah mulai tumbuh dan tadinya mungkin tidak ada apa-apa, sudah mulai muncul semua aktivitas yang ramai, padat, macet begitu ya. Kemudian kalau seperti di ibu kota ya, DKI gitu ya, sekitarnya ada Bekasi, ada Bogor, ada Tangerang, semuanya tumbuh juga. Nah, itu sudah sampai masuk tahap yang kelima ini gitu ya, kalau menurut dari teorinya Rostow ini, stabilisasi pertumbuhan penduduk ya. Kemudian sama begitu pula dengan hal politik gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana sebelum lepas landas masih terpusat di pemerintahannya terpusat, tapi ketika sudah lepas landas, sudah modern gitu, pemimpinnya sudah sangat berpengaruh dan yang tertinggi adalah kesejahteraan sosial.
Kemudian ada juga sumber-sumber tambahan untuk militer dan keamanan. Jadi sudah uangnya sudah berlebihan atau mungkin bisa digunakan untuk memperbarui pertahanannya misalnya gitu ya, untuk pembelian pesawat tempur, pembelian apa segala macam gitu ya. Yaitu yang memang sudah sampai tingkat tertinggi. Kemudian kalau nilai-nilai sama kita bisa lihat juga dari sebelumnya tradisi lama, kemudian peningkatan kemajuan dan keterbukaan, modal juga meningkat. Yang keempatnya penekanan teknologi. Nah, sudah mulai ada teknologi, adanya harapan kemajuan. Yang terakhir permintaan barang-barang konsumsi semakin meningkat. Ya, tentunya dengan adanya teknologi, semua kebutuhan sudah semakin penting gitu ya. Itu untuk menurut dari Rosto, dan ini memang sangat relevan dengan kenyataan yang pada saat ini sedang kita alami gitu. Jadi teori pertumbuhan Rosto ini memang yang cukup relevan. Baik, kita coba lanjut. Oke, ini mungkin slide terakhir ya. Mazhab analitis, teori klasik ya. Teori klasik ini memang selalu ada nama Adam Smith. Jadi Adam Smith ini ada di mana-mana gitu ya. Ya karena memang yang awal mula memang perekonomian itu banyak yang diinginkan dari Adam Smith. Cara Adam Smith berarti kan klasik gitu ya, teori klasik. Nah, Adam Smith ini juga memang menyampaikan banyak tentang pertumbuhan ekonomi, tapi memang mungkin dulu ya belum ada contoh-contoh lainnya, teknologi juga belum banyak berkembang, sehingga teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ini banyak yang ditentang gitu, atau banyak yang kurang cocok. Meskipun demikian ada yang tetap relevan atau tetap cocok. Yang mungkin pernah kita pelajari dulu di pengantar ekonomi, mata kuliah pengantar ekonomi tentang spesialisasi gitu ya. Sudah adanya spesialisasi untuk tertentu seperti bikin ban, khusus bikin ban rumah mobil gitu ya, kan kita sudah pernah membahas ya, division of labor kayak gitu ya, masih ingat ya. Nah, itu tinggal nanti Rizky bantu ditambahkan di situ ya, teori-teori pertumbuhan ekonomi yang masih relevan. Kemudian untuk teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo, ini mungkin yang nggak jauh beda dengan yang Adam Smith, karena memang beberapa juga masih mengacu kepada teorinya Adam Smith gitu ya. Memang ada beberapa yang masih relevan, seperti contohnya yang the law of diminishing return gitu ya, itu masih sudah pernah kita bahas juga sebelumnya di sebelum UTS gitu ya, the law of diminishing returns, itu teorinya dari David Ricardo yang masih bisa dipakai gitu ya. Sampai titik tertentu nanti akan mencapai titik kepuasan atau maksimumnya gitu ya. Itu masih relevan. Kemudian kita masuk ke yang neoklasik atau sesudah klasik. Ini ada Harold Domar. Ya, Harold Domar mungkin kemarin sempat kita bahas ya tentang Harold Domar ya. Ini kan ini dua orang nama yang berbeda ya, Harold sendiri, Domar sendiri ya. Kalau Domar ini sendiri dari Amerika, sama-sama dari Amerika, cuma beda ininya, yang satu dari Oxford ya, Harold itu dari Oxford kalau nggak salah. Kalau yang Domar ini bacanya Massachusetts, Massachusetts itu apa ya, Massachusetts nama tempat mungkin ya, nama kota ya. Nah, ini berdua ini punya suatu karya yang ketika disandingkan itu ternyata ada kemiripan. Jadi tidak janjian, tidak ini, tapi begitu ini kan dari dua tempat yang berbeda, misalnya satu dari Al-Wafa, satu dari UI, misalnya begitu katakan ya, contoh gitu ya. Oh, ternyata begitu disandingkan, oh sama-sama mirip. Jadi di waktu yang sama, di ini yang sama gitu ya, ternyata ada kesamaan gitu ya, ada kesamaan analisisnya. Oh, ternyata bisa disebutkan teori Harold Domar. Contohnya seperti perekonomian full employment. Nah, itu salah satu ciri khasnya atau ininya ya. Kemudian ada lagi marginal propensity to save atau menabung ya, kecenderungan untuk menabung. Nah, itu teori-teori dari Harold Domar ya, yang masih bisa relevan. Kemudian ada lagi teori Solo Swan. Solo Swan ini saya nggak tahu, saya belum menemukan. Ini nanti tolong dibantu Rizky ya. Saya belum menemukan dia masih hidup apa enggak, saya nggak tahu ini ya. Kalau melihat dari umurnya, kalau 1924 berarti bentar lagi umur 100 tahun gitu ya. Saya nggak tahu dia masih hidup atau tidak, tapi teori-teorinya lumayan bisa
bisa kita pelajari ya nanti ada di beberapa mungkin buku atau mungkin di internet, silakan nanti dicari. Ini juga masih sama seperti tadi Domar tadi ya, dari Massachusetts juga, Massachusetts bacanya gimana Mas? Massachusetts Institute of Technology. Ya ini dia sama juga tentang tingkat kerja penuh apa namanya pekerja gitu ya, full employment. Ya, dia memang ada teori yang menurut dia ini yaitu rasio modal output, atau capital ratio, ya, capital ratio. Ini untuk yang Solo Swan 1924, kalau sekarang sudah 2021 ya artinya bentar lagi harusnya mau 100 tahun ya. Tapi saya belum ketemu ya, kira-kira dia masih hidup atau enggak saya nggak tahu ya. Kalau yang lain kan kelihatannya ada ininya, kalau dia belum kelihatan. Dan saya masih lihat di internet itu foto wajahnya itu bukan yang ini, yang sudah lebih berumur gitu ya, sudah kakek-kakek gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti tolong dicek. Kemudian teori pertumbuhan struktural. Ya ini kalau teori struktural ini sudah transformasi ekonomi negara yang sedang berkembang, itu sudah mulai lebih tingkatannya sudah menuju ke modern gitu ya. Jadi sudah terstruktur. Ini ada dua pandangan dari teori Arthur Lewis dan Hollis Senery. Ini lebih sudah masuknya ke dari tradisional ke industri gitu ya, dari tradisional ke industri. Inilah Arthur Lewis ya. Ini mungkin apa namanya ekonom yang termasuk yang warna kulitnya sedikit berbeda gitu ya. Jadi ini sudah membuktikan bahwa ya bisa diterima lah gitu ya, tidak hanya yang kulit putih saja gitu ya. Ya sekali-sekali ada yang dari mana, dari Jawa gitu kan, ada dari Kalimantan, atau dari Sumatera gitu sekali-sekali gitu ya, atau Sulawesi sekalipun gitu ya, dari manapun lah, mau NTB juga silakan. Ya, harusnya ada gitu, teori pertumbuhan baru gitu ya, teori pertumbuhan milenial, apa terserah namanya gitu ya. Harusnya ada salah satunya dari Al-Wafa misalnya gitu ya, tampil di sini teorinya tentang ini, tentang ini. Itu harapan saya. Jadi bikinlah sesuatu yang baru, ditentang aja teori-teori yang lama, nggak apa-apa. Kalau memang punya bukti-buktinya, teori dari Adam Smith, dia juga dibantah pada neoklasik. Neoklasik kemudian juga dibantah juga oleh yang lainnya berikutnya. Jadi ada apa namanya, ada eranya, ada zamannya, sudah berbeda, sudah regenerasi. Tentunya pandangan-pandangan ini semakin lama terus berkembang gitu ya. Jadi namanya juga sama gitu, teori pertumbuhan, tapi pertumbuhannya di tahun keberapa ya, sampai di zamannya bagaimana gitu ya. Nah kalau sekarang sudah teori pertumbuhan ekonominya mungkin di zamannya apa namanya COVID ya udah beda gitu misalnya ya. Tetap tumbuh tapi kondisinya begini, teorinya begini, bikin grafiknya misalnya begitu. Siapa ininya, oh dari Al-Wafa, nah misalnya begitu kan. Itu suatu apa namanya, ya harusnya bisa lah gitu ya. Harusnya bisa, itu cita-cita yang kayak kalau benar-benar terjadi alhamdulillah gitu ya. Harapan saya seperti itu dan salah satunya ada dari kalian ya. Mudah-mudahan. Oke, saya rasa sudah cukup untuk materinya, tinggal kita tanya jawab aja. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, jadi intinya membedakan mereka itu bukan dari segi penerapan dalam melakukan transaksinya gitu Pak ya? Penerapan tetap tetap kita lihat ada eksistensinya, relevansinya ada. Tetapi kalau saya melihatnya berdasarkan dari tahunnya, kalau saya melihatnya gitu ya, oh wajar dia menyampaikan ini karena di zamannya ini sedang terjadi ini, di zamannya ini sedang terjadinya ini. Jadi pandangan-pandangan dari mereka itu pun juga tidak mutlak apa namanya atau berlaku pada saat ini gitu ya, tinggal berlaku pada saat di zamannya gitu kalau melihat dari usianya, dari tahunnya gitu ya. Nah, artinya harusnya ada regenerasi baru lagi untuk teori-teori yang baru gitu ya, untuk di pertumbuhan ekonomi pada saat di zaman sekarang itu seperti apa. Jadi justru saya sedang menunggu gitu ya,
ada nggak sih apa namanya pakar ekonomi yang memang menciptakan sesuatu yang baru gitu ya pada saat di pandemi seperti sekarang, COVID seperti sekarang, itu ada nggak sih teori yang berbeda dengan teori yang lainnya? Jadi memunculkan suatu teori baru ketika keadaan negara atau global itu sedang begini gitu ya. Itu saya belum nemu ya. Saya berharap ada gitu. Ini kok belum ada. Bahkan setingkat Oxford pun, Harvard pun juga kok belum ada yang ini mungkin karena itu tadi disampaikan yang di ya ini mazhab analisis ini ya. Eh, Kadang suka abstrak karena kurang fokus pada isi empirisnya dari sisi historisnya. Jadi mungkin para peneliti atau riset dari Harvard sekalipun gitu ya sedang mengumpulkan data-data mungkin ya secara global kira-kira apa namanya arahnya seperti apa di negara ini baru dia bisa menyampaikan bahwa teorinya di secara global itu seperti ini loh pada saat pandemi itu mungkin yang saya sedang tunggu kira-kira apa para ekonom yang baru-baru ini yang muncul ini siapa namanya tokohnya siapa itu yang lagi saya lihat gitu ya ya ibaratnya kalau kalau di apa ya mungkin kalau di suatu pertandingan mungkin kalau sepak bola suka sepak bola ya siapa pemain sepak bola yang akan muncul yang baru misalnya begitu ya yang masih muda masih kuat semangat gitu lebih hebat daripada misalnya Cristiano Ronaldo misalnya begitu ya nah ini sama seperti ini siapa sih yang saat ini yang lagi mau muncul gitu yang baru ternyata muncul misalnya dari Al-Wafa misalnya begitu siapa tahu gitu itu harapan saya jadi kalau kita lihat dari Alwan tadi tanyakan kira-kira apakah melihatnya dari penerapannya? Ya tentu saja penerapannya sudah pasti gitu ya. Tinggal kira-kira bisa tidak dibuktikan baik empirisnya atau mungkin analisis yang konkret, validasinya segala macam ya bisa otentik dan benar-benar karyanya gitu ya yang bisa digunakan oleh di negara-negara lain. Nah, itu mungkin salah satu yang harusnya ditunggu saat ini gitu ya. Kira-kira gitu ya Awan ya. Baik, Pak. Yang lainnya silakan. Ini saya mengacu ke buku dari Ali Ibrahim Hashim, buku cetakan tahun 2015. Cuma ada edisi yang terbarunya atau cetakan yang terrevisinya 2017. Ini dari bukunya Ali Ibrahim Hashim, Ekonomi Makro. Jadi saya sekali lagi saya memegang ada beberapa buku, salah satunya yang ini, yang saya lihat memang cukup komplit untuk mengenai teori-teorinya ya. Jadi karangan Ali Ibrahim Hashim. Tapi saya sekali lagi tidak menekankan kalian untuk membeli bukunya karena saya pegang ada 5 buku bahkan dari buku itu 5 buku dari Al-Wafa ya, 5 buku dari Al-Wafa. Tapi saya sendiri juga punya buku-buku makronya. Jadi kadang saya comot dari yang ini begitu saya lihat ada kemiripan oh yang ini saya ambil. Jadi tidak mutlak dari satu buku, tapi saya lihat ada apa korelasinya yang berkaitan tentang pembahasannya tentang ini saya ambil dari sana, diambil sini. Jadi kalian nggak perlu beli buku semuanya gitu. Sudah saya baca lebih dulu gitu. Jadi saya sudah baca lebih dulu, artinya saya sudah tahu oh ini ada di halaman ini, oh ini halaman ini. Tinggal saya ketemukan jadi satu slide, satu materi gitu ya. Ya, itulah ya tugas seorang mungkin dosen kali ya mencari berapa referensi buku, tidak hanya satu, bahkan juga saya lihat dari internet pun sekalipun juga saya lihat gitu, ada yang terbarunya enggak gitu. Saya suka penasaran gitu. Ini buku tahun berapa gitu. Begitu saya lihat, ini masih relevan nggak ya? Saya lihat lagi gitu. Oh ini masih bisa saya masukkan gitu. Jadi bukan asal-asalan gitu ya. Saya ada pertimbangannya. Nah, kali ini saya pakai buku dari Ali Ibrahim Hashim. Nggak tahu kalau nanti Kamis lagi saya menggunakan buku yang lain atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa buku yang bisa saya masukkan. Dan ini untuk apa namanya teori pertumbuhan ini belum selesai loh ya. Ini baru awal. Nanti mungkin di hari Kamis saya akan lanjutkan lagi mungkin yang seri keduanya gitu ya. Teori pertumbuhan ekonomi yang kedua. Karena itu tadi saya bilang buku tidak hanya satu, mungkin nanti dari yang lain saya akan pakai gitu, tambahannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, biar gantian, jangan saya aja yang cuap-cuap ya. Lumayan juga nih mulutnya kalau cuap-cuap terus ya. Silakan. Tidur semua jangan-jangan nih. Ayo puasa semangat. Oh, enggak, Pak, enggak tidur, Pak.
Yuk, siapa lagi? Yang lain mau bertanya? Rizky nggak nanya, Rizky. Tugasnya udah aman, bisa ditangkap? Iya Pak, sudah Udah ya? jelas. Udah jelas ya? Nanti tinggal Rizky taruh di apa namanya folder drive-nya itu ya. Saya nanti juga mau ngintip-ngintip Pak ke situ kira-kira kemarin sudah pada ngumpulin belum ke situ ya. Yang ada Sam Nur juga taruh di situ gitu ya. Nanti siapa tahu saya nyari bahan UAS justru malah dari situ aja, nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Semua udah kumpul di situ, saya lihat oh ini berarti sudah ada di sini. Artinya mahasiswa Al-Wafa ya prodi ekonomi syariah semester 4 ini sudah punya datanya, sudah punya filenya gitu ya. Jadi kalau nanti keluarkan UAS dari situ saja gitu ya. Kalau ada yang berdalih, wah saya nggak punya Pak catatannya, lo di situ yang ngambil dari situ gitu kan. Jadi tetap dari kalian untuk kalian gitu ya. Kalian sudah bikinkan, sudah ada di situ. Jadi khusus yang ini ya, khusus yang ini Rizky tolong dibuatkan yang lengkap ya. Karena bisa saja mungkin nanti ada beberapa yang saya keluarkan dari teori-teori tersebut gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Pak, saya Selesai mau berarti kan. bertanya, Pak. Oh iya, boleh, boleh. Kalau dari ekonom Muslim sendiri ada yang membuat teori seperti tadi nggak, Pak? Yang tokoh-tokoh Nah itu teori. dia, Iya, betul, betul. Saya juga setuju dengan pertanyaannya Fatih ya. iya, Pak. Saya bongkar-bongkar loh dari beberapa buku, nggak ada yang saya temukan. Mungkin karena memang beda ininya kali ya, aliran ininya ya. Tapi belum ada yang cukup apa namanya bisa mungkin apa ya bermanfaat mungkin ya karena memang pendekatannya juga beda gitu ya. Pendekatannya beda. Tapi mudah-mudahan itu mudah-mudahan di kedepannya bisa diterima. Jadi tinggal sebetulnya apa namanya dunia internasional tidak hanya milik Barat saja gitu ya. Sekali-kali ada yang dari apa namanya tanah Arab atau mungkin dari Indonesia sendiri yang ini ya mayoritas Muslim gitu. Jadi biar mereka juga gantian, dong mereka yang harus gantian melek. Ini kejayaan Islam harusnya ada. Saya juga setuju gitu. Harusnya ada yang muncul. Tapi ya itu sekali lagi mungkin entah dari sananya memang ditutup-tutupi supaya tidak munculnya para ekonom Islam gitu ya, atau bagaimana saya juga nggak tahu di luar sana seperti apa permainannya ya, dalam tanda petik ya. Yang pasti di beberapa buku-buku apa ekonomi makro yang mungkin berbahasa Inggris atau yang ini tidak ditemukan yang nama-nama yang mungkin yang cukup ini ya. Tapi kalau dari buku perbankan itu malah ada, lucu ya, malah buku perbankan malah ada. Tapi kalau untuk yang apa namanya makro ini kok nggak ada gitu ya. Entah memang apa namanya para ekonom dari yang Islam ini tidak mau mengembangkan atau mau meningkatkan levelnya ke arah sana atau bagaimana saya juga kurang tahu ya. Kok, atau mungkin memang tadi tanda petik tidak ada adanya permainan yang mungkin ditutupi atau bagaimana gitu sehingga di beberapa buku pun juga tidak saya temukan jadi saya pun nggak asal bicara gitu ya kalau seandainya saya tidak saya juga bongkar-bongkar loh dari beberapa buku itu kok nggak ada yang tokoh Islamnya gitu ya kok nggak ada gitu juga di internet juga saya lihat mana tokoh makronya atau saya belum menemukan gitu atau kalian menemukan Pak ini ada Pak yang ini misalnya begitu silahkan disampaikan aja apa teorinya ya misalnya berkaitan tentang ini tentang pertumbuhan ekonomi apa menurut pendapatnya orang tersebut begitu ya dia asalnya dari mana latar belakangnya bagaimana kita lihat dulu gitu kan oh ternyata dia memang ahli di bidang itu nah kalau kayak gitu kita bisa simpulkan yang tadi oh berarti ini ada sesuatu kenapa kok dia tidak bisa muncul ke permukaan gitu ya kok orang-orangnya yang munculin malah yang seperti ini gitu ya ya siapa tahu kedepannya bisa lebih terbuka lagi bisa lebih ini lagi gitu ya artinya biar Islam itu bisa dipandang di dunia internasional bahwa tidak ketinggalan seperti apa yang mereka inikan gitu ya. Mudah-mudahan itu sih harapan saya. Tapi terima kasih ya Pak Ti, pertanyaannya bagus. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Baik, yang lainnya silakan. Tidak ada? Yang afatnya nggak ada yang nanya nih afatnya. Tumben. Sudah berapa kali pertemuan afatnya nggak ada yang nanya ini. Malu-malu.
ini kerjaan tambahan buat dosennya gitu ya, ngetik lagi gitu ya. Jadi kalau dia mau bertanya langsung aja di sini gitu ya. Apa namanya, walaupun saya tidak menutup diri kalau memang ada yang mau tanya mungkin malu gitu ya, akhirnya nanya di Japri ya silakan nggak apa-apa. Ya jadi jangan itu jadi suatu halangan kalian jadi enggan untuk bertanya gitu ya. Silakan nggak apa-apa, saya terbuka untuk bertanya ya. Cuma ya biasanya gitu saya jawabnya agak-agak eh, malam atau mungkin sore gitu ya, melihat eh, aktivitas saja juga gitu ya. Kalau ada waktu yang senggang pasti ya saya akan tidur, hari-hari saya nggak jawab gitu, saya lupa gitu. Ada lagi begitu. Ya dosennya juga dosen pelupa juga soalnya ya. Jadi kita kalau udah baca, oh ya mau jawab ternyata ada sibuk apa gitu, udah kelewat gitu ya. Akhirnya sampai yang bersangkutan bertanya-tanya ini dijawab apa enggak nih sampai di misal begitu ya, mohon maaf ya. Saking banyaknya penduduk sekarang di Al-Wafa ya, saya pegang juga gitu. Jadi saya kalau nggak nyebut nama saya suka bingung gitu ya. Nomor yang juga belum saya simpen misalnya begitu ya. Nah, langsung itu begitu. Ada ininya belum ada nomornya langsung nanya gitu kan. Oh ini semester ini baru nanya, kalau udah nanyanya mata kuliah tentang ini ya berarti kan semester ini. Cuma ini namanya siapa? Jadi lebih baik kalau yang belum pernah bertanya ke saya melalui chat WA ya sebutkan dulu namanya gitu. Siapa tahu nomornya belum saya simpan. Jadi tapi sebagian besar sudah saya simpan sih nama-nama, cuma mungkin biar sebagai pengingat aja bagusnya sih disampaikan Pak ini saya ini Pak ini mau nanya ini gitu kan. Ada pembukanya dulu. Oh ini sih ini gitu kan. Jadi biar tahu gitu kan. Oh iya semester ini. Gitu. Ya, kalau langsung nanya gitu Pak, tadi maksudnya gimana Pak di kelas Bapak ini lah, yang mana ini? Ya maksudnya gimana gitu kan? Ini siapa? Nanyanya yang mana gitu kan? Jadi diawali dengan yang baik gitu ya. Baik, saya rasa sudah cukup kalau tidak ada pertanyaan yang mau apa-apa lama-lama gitu ya. Rizky juga sudah siap untuk membuat tugasnya gitu ya. Nanti tinggal dilanjutkan di Rizky, tolong dibuatkan yang selengkap mungkin ya, sedetail mungkin. Banyak kalau di internet ada, atau mungkin kalau ada referensi buku-buku sendiri silahkan. Tapi saya tidak mewajibkan untuk beli buku ya, sekali tidak mewajibkan beli buku, karena di mana di Awafa juga bukunya sudah cukup komplit. Yang kemarin datang Senin ke kampus siapa ya? Faruk ya? Ada Faruk di sini. Halo, Faruk. Siapa kemarin yang ke Al-Wafa hari Senin kemarin siapa ya? Nggak ada yang datang ke Al-Wafa ya? Ya kalau kali aja ada yang datang ke Al-Wafa gitu ya, mau pinjam buku atau ini silahkan aja coba lihat-lihat buku-buku di perpustakaan kan boleh kan ya kalau ada yang ini pinjam buku gitu, saya rasa boleh kan ya. Emang nggak diizinkan kalau pinjam buku? Boleh boleh aja. Saya juga pinjam buku, nama saya juga dicatat kan di situ. Pak Edi pinjam berapa buku? Mungkin makhluk yang banyak pinjam buku di perusahaan saya mungkin kali ya. Dibandingkan Bu Tina sendiri, saya megang buku di Alfa tuh berapa sampai satu lemari mungkin ya satu lemari. Saya mungkin kalau zamannya dulu masih apa Ustaz Jananing mungkin ya itu Pak Edi lagi begitu kan. Jadi bolak-balik perpustakaan gitu kan, bolak-balik gitu ya sampai apa namanya kalau di rumah saya itu sampai menumpuk di mana-mana gitu ya buku di mana-mana gitu ya ada di meja, ada di lantai, ada di wah sampai lemari juga ini sampai Butina juga ini buku semua di mana-mana gitu kan udah kayak mau tertimpa buku gitu ya. Jadi saya juga punya PR yang banyak untuk ke Al-Wafa mengembalikan buku gitu, buku-bukunya di saya semua, jangan-jangan pindah nih perpustakaannya ke rumah saya gitu ya. Jadi dari apa namanya ya dari mata kuliah yang terkait maupun yang mata kuliah yang tidak terkait. Jadi kalau melihat ada buku-buku yang bagus, biasanya saya suka langsung ambil gitu ya, ambil bawa bawa pulang gitu ya. Itu dicatat di mana di Al-Wafa dicatat kan, pakai apa namanya kartu ya, pakai kartu itu kan ya. Kalian udah dapat ya kartu itu ya? Halo, ya apa KTM itu yang berfungsi buat itu juga KTM, Pak. perpustakaan bukan ya? Iya kan? Nah, saya juga begitu ada kartunya. Iya ada, Pak. Pak Edi lagi nih, Pak Edi lagi. Jadi mungkin yang penyewa, peminjam paling ini ya saya mungkin kali di situ ya. Kalau yang lain harus balikan dalam waktu ini saya nggak balik-balik mungkin ya. Nggak bukan gitu, saya tetap akan mengembalikan. Cuma kadang-kadang masih saya baca gitu. Sudah beberapa saya balikan, yang sudah nggak saya baca saya balikan gitu ya.
Jadi sekali lagi buat kalian harus rajin-rajin baca juga gitu ya, apalagi punya fasilitas perpustakaan yang cukup. Menurut saya sih sangat cukup loh ya kalau buat saya ya. Karena apa yang ada di toko buku di situ juga ada gitu ya. Saya sudah bandingkan ya. Artinya bahkan di perpustakaan itu nggak ada, di toko buku ada, saya langsung hubungin Ustadz Fahri. Ustadz Fahri ini bukunya ini, ya udah ambil aja Pak Edi, beli gitu. Akhirnya saya beli gitu, saya kasih ke Ustadz Fahri. Ya udah tinggal penyelesaian rupiahnya di Ustadz Fahri gitu kan. Artinya saya udah izin dulu gitu. Ini bukunya baru nih gitu kan. Jadi saya jadi jualan buku gitu, tapi harga tetap saya nggak mungkin saya mainkan gitu ya. Tetap sama harganya, ini truknya ada gitu kan. Ini di perpustakaan belum ada, saya sampai hafal gitu, di buku di perpustakaan nggak ada nih yang ini gitu kan, sampai hafal gitu ya, buku pesan yang ini belum ada, iya nggak apa-apa, kayak gitu. Berapa kali begitu ya, berapa kali sekali biar kalian tahu bahwa buku-buku di Al-Wafa itu bagus-bagus ya. Saya juga kadang ini ngelihat kalau saya nggak ada, saya lihat di toko buku mana aja gitu ya, toko buku tidak toko buku satu aja ya, sering. Jadi kalau kalian mau cari saya ada di toko buku lah pasti gitu kan, kalau nggak lagi ada waktu longgar misalnya begitu, mungkin saya ada di toko buku gitu misalnya. Sama Bu Tina pasti, iya sama Bu Tina gitu ya. Sama Bu Tina bahkan mungkin lebih ini saya dibandingin Bu Tina gitu. Bu Tina udah ayo pulang gitu, saya masih betah gitu kan. Jadi ya itulah, saya kalau bilang kutu buku ya enggak juga, memang suka aja baca gitu ya. Oke, kalau nggak ada berarti sudah cukup, daripada kalian ngantuk dengerin saya ngomong aja, ya lebih baik kita akhiri pertemuan kali ini. Ah, di materi kali ini bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di hari Kamis, dan juga Rizky tugasnya diselesaikan ya. Terima kasih atas waktunya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Kron, Pak Terima kasih, Pak. Rizky. Ya, apaan, ya.